untuk doa pembuka. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal terkait hasil riset spiritual naturalis yang ada. Nah, tapi kita juga mau tahu nih sebenarnya spiritual naturalis itu aspek-aspeknya seperti apa dalam Kristen. Nah, lebih lanjut kita akan langsung dengarkan pemaparan dari Pak Pendeta Vincent. Selamat malam Pak Pendeta, silakan. The screen is Selamat malam. yours. Pendeta Ya, terima Vincent. kasih untuk undangannya. Ini saya ingin kasih introduction dulu ya, penjelasan bahwa saya ini juga heran kenapa kok dipanggil untuk ngomong soal naturalis itu. Si apa Pendeta Aryani itu teman pada waktu beliau masih studi di sini kan di Berkeley gitu. Jadi selama berapa tahun tuh 2-3 tahun kami jadi teman teman baik gitu. Setelah udah lama nggak ketemu, tahu-tahu saya ditelepon beliau, kamu ngomong anu ya spiritual naturalis ya. Hah? Kok bisa dapat ide dari situ di mana ya? Ternyata beliau suka lihat apa Facebook saya atau apa Instagram itu ada saya foto-foto di atas gunung gitu loh. Saya pikir, oh begitu. Ya kamu bagi-bagi apa soal eh, cinta alam. Kamu kelihatannya kayak pencinta alam. Ya enggak juga. Maksudnya bukan, ya saya cinta alam, tapi bukan kayak pendaki gunung yang serius segala macam itu. Jadi saya cuma ingin menjelaskan sedikit supaya tidak ada salah kaprah. Jadi saya ini bukan kayak apa pendaki gunung atau pencinta alam yang kayak hardcore itu ya, jadi sering menjelajah alam dan segala macam itu enggak. Saya cuma pendeta, eh, bukan cuman ya, saya pendeta di GKI San Jose dan juga di Trinity Presbyterian. Jadi melayani selama berapa tahun ini, udah 15 tahun lebih ya. Jadi terima kasih untuk undangannya. Ya, saya sedikit background, saya suka sekali, enjoy nature sekali. Jadi saya adalah oh, kalau stres saya jalan kaki keliling rumah itu paling enggak ya. Atau di belakang tidak jauh dari tempat saya ada gunung namanya bukit namanya Mission Peak gitu. Jadi kalau sudah stres ya saya naik gunung situ terus pulang lagi gitu. Itu kurang lebih naik turunnya 4-5 jam gitu ya. Nah, kalau kalau boleh saya share screen bisa ya? Oke, sip. Saya coba saya share screen-nya. Oke, bisa kelihatan ya? Bisa, bisa, bisa Pak Pendeta. Bisa, oke, mantap. Jadi jadi saya tidak ada background alam yang bagaimana bagaimana gitu ya, tapi saya mungkin bisa menjelaskan dari pengalaman pribadi saya dekat dengan alam gitu ya. Ya ini beberapa hal apa? Bentar ini kok nggak bisa. Ini 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 ketika saya naik-naik gunung gitu ya. Tentu teman-teman apa rekan-rekan eh, pernah mengalami atau melihat menyaksikan hal-hal yang indah semacam ini gitu ya. Jadi saya seringnya pergi bersama teman-teman itu. Ya kelihatannya hardcore padahal ya gitu-gitu aja lah. Modelnya pakai backpack, pakai tongkat segala macam. Tapi ya enggak terlalu. Tapi memang banyak sekali di tahun pandemik khususnya, ya toh. Di tahun pandemik karena enggak boleh keluar rumah, kami karena misalnya enggak boleh social connected gitu, connection, enggak boleh ketemu orang, kita ya naik gunung aja gitu. Karena outdoor dibolehkan di sini waktu itu kan. Nah, itu yang salah satu yang membuat trigger untuk kenapa saya sering jalan-jalan keluar gitu. Karena nggak boleh di dalam rumah, nggak boleh ketemu, ya kita ketemu di luar aja gitu. Jadi ada hal, jadi saya suka sekali menikmati alam, kalau stres, kalau banyak pikiran gitu ya. Jadi ya kira-kira ini beberapa foto dari California dan sekitarnya ada ini.
untuk supaya teman-teman bisa one day kalau misalnya mau mampir. Ini keluarga saya juga menikmati penikmat alam juga. Itu suami sebagai kita jalan-jalan sering menikmati alam segala macam, pokoknya aku suka lah. Ini istri saya pada waktu dia didiagnos kanker payudara 5 tahun yang lalu. Salah satu tempat favorit kami adalah namanya Hermitage di Big Sur itu. Jadi tidak jauh dari tempat saya, kurang lebih 3 jam drive. Itu adalah pertapaan Katolik, pertapaan Katolik yang tempatnya memencil sekali, terpencil di atas gunung. Nah, itu kami bisa menyewa kabin di situ untuk minimum minimum 2 malam. Jadi 3 hari 2 malam kami berada di sana bermeditasi, berefleksi tanpa tanpa ada keribut, tidak ada wifi ya, tidak ada koneksi handphone segala macam. Kami bermeditasi dan berefleksi di sana, menenangkan diri, khususnya untuk istri saya waktu itu. Jadi kami bersama-sama di dalam ketenangan, di dalam keindahan alam, kami mencoba mencari kehendak Tuhan, mencari eh, apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami pada saat itu, karena kami begitu galaunya kan, karena istri saya didiagnos agresif breast cancer. Jadi waktu itu kami juga jadi berdekatan dengan alam membantu kami untuk mencairkan ketegangan, membantu kami untuk melihat apa hidup ini lebih jernih lagi daripada terikat dengan masalah-masalah yang ada di dalam diri kami pada saat itu. Jadi alam itu membuka banyak sekali venue, banyak sekali avenue, banyak sekali jalan untuk melihat hidup ini dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan berbicara juga tidak hanya melalui firman-Nya, tetapi juga melalui alam semesta. Jadi itu yang kami percaya, dan itu selama bertahun-tahun kami praktekkan. Setiap kali kami merasa galau, sebagai misalnya dalam hubungan suami istri, kami merasa ada tensi kan, kita pergi ke sana. Dalam kita merasa ada galau soal anak-anak, kami kami pergi mendekatkan diri ke tempat ini. Jadi ini salah satu tempat favorit kami di biarawan, tempat namanya Hermitage ya. Jadi itu salah satu ritual kami lah untuk mendekatkan diri pada alam di tengah kesesakan hidup. Saya mau jelaskan sedikit, saya mau berteori sedikit, kemudian saya akan banyak cerita gitu ya. Kira-kira apa yang menjadi pemandangan, pemahaman saya tentang spiritualitas dan alam semesta yang diciptakan Tuhan. Jadi kalau mau dilihat urusan spiritualitas itu tadi sudah disebutkan oleh Pak Andre, kalau spirit dari kata nafas, dari kata roh itu ya. Eh, Sebetulnya kata spiritualitas itu lebar sekali pengertiannya, banyak sekali maksudnya. Jadi enggak cuman dominasi orang-orang religius saja yang bisa mendeskripsikan kata spiritualitas itu. Jadi spiritualitas itu orang awam pun bisa mendeskripsikannya. Jadi kalau 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 saudara mau, saudara bisa Google aja spiritualitas of craftsmen, kayak spiritualitas of artist, spiritualitas working people, misalnya kayak gitu. Jadi spiritualitas itu banyak sekali macamnya. Tiap orang, tiap bidang pekerjaan bisa mendeskripsikan sendiri masing-masing apa definisi spiritualitas bagi mereka. Tetapi karena kita Kristen ya, sebagai orang Kristen dan orang percaya, kita punya pemandangan sendiri tentang spiritualitas. Jadi Christian spirituality di dalam yang ini saya pakai keterangan dari David Perrin, salah satu
leading scholar untuk Christian spirituality. Dia mendeskripsi bahkan definisi Christian spirituality dari mau nggak ya gitu coba. Kan aneh kan jawabannya. Oleh David Perrin, itu pun juga definisinya enggak singkat gitu ya, enggak ringkas. Definisinya adalah Christian spirituality is the experience of transformation. Jadi ada kata transformation in the divine human relationship as modeled by Jesus Christ. Jadi Christian spiritualitas adalah pengalaman transformatif yang dimodelkan oleh Tuhan Yesus yang diinspirasikan oleh Holy Spirit. Jadi Christian spirituality is appropriated as a lifestyle. Jadi ini sebagai lifestyle, jadi gaya hidup. Gitu. Jadi modelnya itu sebagai model gaya hidup within all relationship in the border of Christian community as well as in society in general. While Christian spirituality embraces Christian tradition and belief, it also exceeds the boundaries of established religion and their theology. Jadi bahkan pemahaman tentang Christian spirituality juga tidak cuma dominasi beberapa aliran agama aja, aliran maksudnya denominasi aja. Misalnya GKI, aliran BGKI punya pemahaman tersendiri soal apa itu spiritualitas. Betani, gereja Bethel, gereja Pantai Costa punya pemahaman sendiri. Jadi ini melebar sekali gitu. Tetapi kurang lebih framingnya adalah apapun apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu adalah hal yang menjadi kayak panduan kita sebagai praktisi spiritualitas Kristen gitu ya. Dan sebagai praktisi kita juga enggak cuma ngomong doang gitu. Omdo itu kan gampang gitu. Tapi jadi gaya hidup. Jadi setiap gaya hidup itu dalam cara berpikir kita, di dalam cara kita berbicara, di dalam kita bertindak itu semua diilhami dan dipandu oleh pemahaman kita tentang siapa Tuhan Yesus itu dan siapa Roh Kudus itu. Kemudian David Perry juga berkata bahwa Christian spirituality is always open to new and unexpected expression of the way of the Spirit of God is actively incarnated. Jadi Christian spiritualitas Kristen itu selalu terbuka dengan pemahaman baru, dengan ekspresi-ekspresi baru, bagaimana Roh Kudus itu bisa bekerja di dalam sejarah manusia. Jadi sejauh itu ya, jadi ini betul-betul sangat luas dan lebar. Jadi kita bisa melihatnya dari segala macam arah, tidak hanya dalam pemandangan sebagai orang GKI atau orang Pantai Costa, agama pun juga banyak macam mereka. Tapi kurang lebih begitu ya. Jadi gaya hidup yang diinspirasikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi ini sedikit teknikal ya supaya saya nggak lama-lama nanti kita bisa diskusi rada dalam kalau mau. Kalau saya banyak ngomong teknikal ini nanti ngantuk semua. Ini sudah jam berapa? 7 malam. Mana ini? Kemudian spiritualitas selalu dimulai ada beberapa hal. Jadi ada misteri di sana. Ketika kita berhadapan dengan misteri itu macam-macam. Misteri itu Tuhan itu kan misteri, ya. Tuhan itu yang adalah roh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat belaka gitu. Makanya kita perlu iman. Misteri itu Tuhan. Misteri itu ketika kita berhadapan dengan kepahitan hidup, ketika kita berhadapan dengan kenapa kok manusia harus mati misalnya, kenapa manusia harus sengsara, kenapa aku harus sakit. Ketika COVID melanda kita bertanya mengapa ini pandemi ini harus terjadi. Itu misteri. Ya, kita nggak ada penjelasan yang konkret, tetapi kita berhadapan dengan misteri. Misteri juga kita bertanya tentang makna hidup. Apa sih makna hidup ini? Kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus mati dan sebagainya? Apa itu tujuan hidup? Itu misteri. Jadi segala macam yang kita pikirkan dan menjadi pertanyaan itu misteri. Jadi spiritualitas itu secara umum dimulai dari misteri. Ada misteri. Kedua adalah kehidupan pribadi kita.
Jadi kehidupan pribadi kita koneksinya dengan misteri itu. Jadi kehidupan kita, nah kalau dalam bahasa Inggrisnya lived experience. Jadi pengalaman hidup pribadi itu membuat kita juga bersentuhan dengan spiritualitas, misteri dan pengalaman hidup. Ya itu kayak sakit penyakit atau hal-hal yang menegangkan, bencana alam, misalnya kita melalui bencana alam atau teror atau perang, nah, itu membuat kita berhadapan dengan misteri yang apa ternyatakan di dalam hidup kita. Kemudian nggak cuma itu aja, ketika kita berhadapan dengan misteri, kita mengalami sendiri pengalaman hidup yang pahit dan yang sukacita apapun itu, kita diseret di dalam refleksi di dalam kehidupan. Kita mulai mikir, kenapa sih? Nah, gitu. Ketika kita berhadapan dengan pandemi misalnya, kenapa sih? Nah, kenapa harus begini? Nah, kita berefleksi. Ketika kita bertanya, itu adalah refleksi. Dan refleksi itu kalau diteruskan, yang seperti katanya David Perrin adalah transformasi. Refleksi itu bisa menghasilkan transformasi di dalam hidup. Misalnya, oh pandemi itu kayak gini, oh terus refleksi, oh kenapa sih harus terjadi? Karena Tuhan mengizinkan ini atau apa gitu kan. Ada yang maksudnya beberapa agama, mungkin agama Kristen juga, misalnya pada waktu pandemi ini contoh yang paling kita semua mengalami itu ya, pandemi itu. Ada yang mengatakan bahwa pandemi itu terjadi karena dosa manusia, karena kita ini berdosa, kita dihukum Tuhan. Ada yang bilang gitu. Itu refleksinya, transformasinya adalah orang ini menjadi lebih fundamentalis lagi, lebih konservatif lagi di dalam melakukan imannya, misalnya kayak gitu. Jadi ada transformasi-transformasi yang dihasilkan dari refleksi manusia ketika berhadapan dengan misteri dan kenyataan hidup begitu. Jadi kurang lebih ada 4 hal tersebut. Nah, kalau saudara-saudara lihat, Tuhan Yesus pun juga berhadapan dengan hal-hal ini gitu. Jadi misalnya ada 2 ayat yang saya ingin sampaikan. Misalnya Matius 6 ini, ketika Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di atas langit. Nah, ini naturalis, spiritualitas naturalis itu. Tuhan Yesus melihat burung-burung, melihat burung di atas, melihat bunga bakung, dan berefleksi Tuhan Yesus, oh iya ya, gitu. Kurang lebih begitu ya. Lihat, pandanglah burung yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan, tetapi dipelihara Tuhan. Ya, Tuhan Yesus melihat burung kok bisa kaitannya sama jangan khawatir ya, kayak gitu ya, luar biasa itu. Jadi dari refleksi itu dihasilkan transformasi bahwa kita nggak perlu khawatir, wong Tuhan memelihara burung-burung itu. Kenapa kamu harus khawatir? Nah, itu salah satu contoh yang paling menurut saya ya konkret tentang bagaimana kita bisa mensarikan kehidupan dari pengalaman kita melihat dan menyaksikan dan bersentuhan dengan alam. Persis seperti kata Tuhan Yesus ini. Jadi itu juga ketika Tuhan Yesus menjelaskan tentang bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal itu. Ada kaitannya. Jadi melihat alam itu adalah misteri di dalam hal ini ya. Misteri alam, kok begitu indah ya, kok bisa indah ya. Kenapa burung itu bisa terbang-terbang itu tanpa nggak ada yang ngasih makan, kok bisa terbang-terbang aja. Siapa yang ngasih makan? Itu misteri kan. Eh, Misteri dan kemudian dikaitkan dengan perjalanan hidup. Perjalanan hidup, aku ini sering khawatir. Aku ini besok mau makan apa nggak tahu gitu. Besok mau pakai baju apa nggak tahu. Kebanyakan baju soalnya. Ya, kemudian direfleksikan, oh ya, dan kemudian menjadi transformasi, nggak usah khawatir. Itu salah satu contohnya. Contoh yang lain adalah ketika Tuhan Yesus berkata tentang pokok anggur. Ya. Tuhan Yesus lihat pokok anggur itu kan bagian dari alam ya. Oh, kok luar biasa ya pokok anggur ini. Ya, rupanya Tuhan Yesus ini juga ahli biologi. Dia di dia me- beliau Tuhan Yesus mencermati dari akar, rantingnya sampai buahnya, dan Tuhan Yesus mensarikan bahwa kalau kamu hidup seperti seperti pokok anggur ini, kamu akan selalu bertumbuh dan selalu berbuah.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Kurang lebih demikian. Ini contoh dari Tuhan Yesus. So far oke, atau ada pertanyaan sebelum ini kan teknikalnya dulu. Baik, siap. Jadi kalau ini Nanti saya baru cerita nanti. oke, siap. Untuk sampai saat ini, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Mungkin ada bingung tadi terkait ada 4 hal di mana spiritual dimulai dari dengan misteri, kehidupan pribadi, refleksi dan bertransformasi. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau kita lanjut dulu. Kayaknya belum ada yang bertanya nih. Oke, Boleh sip. dilanjut dulu. Saya lanjut dulu ya. Siap. Oke, jadi itu ya kurang lebih contohnya. Nah ini saya kasih contoh pengalaman pribadi saya sekarang. Jadi konsepnya begitu ya, kurang lebih dari apa yang saya paparkan sebelumnya, teorinya kurang lebih begitu. Nah ini yang saya tadi omongkan, yang saya tadi bilang di awal. Ini Mission Peak di belakang rumah ini. Ada bukit di belakang rumah, kurang lebih tingginya lumayan tinggi. Jadi kalau mendaki pulang pergi 4-5 jam. Karena apa steep sekali, steep itu apa ya, curam ya. Jadi lumayan ekstrim. Jadi kalau mau turun berat badan, nah, ke sini atau kalau stres itu. Bagus sekali karena Mission Peak itu jadi lambang lambang kota Fremont di dekat rumah saya ini. Ini saya memulai rutinitas ini ketika pandemik. Jadi percaya nggak percaya bahwa memang pandemik itu mengubah banyak orang. Ada yang orang jadi gila, ada yang stres, ada yang tambah apa ya. Tetapi dalam kasus saya, kayaknya Tuhan tuh menyuruh saya lebih sering keluar rumah. Gitu. Sebelum ini karena kesibukan pribadi, makanya saya jarang keluar rumah. Ini mungkin yang dilihat Pendeta Riani. Suka naik gunung ya karena saya keseringan foto-foto di tempat ini gitu loh maksudnya. Jadi waktu pandemi itu ketika saya berhadapan dengan misteri gitu, kok bisa sih kayak gini berbulan-bulan kita semua enggak kerja kan, enggak keluar rumah dan sebenarnya enggak bisa ketemu orang dan sebagainya. Kalau saya sendiri stresnya luar biasa. Stres luar biasa, saya pikir udahlah menenangkan diri dengan berhadapan dengan alam, dengan mengunjungi karya ciptaan Tuhan. Jadi ini indah sekali kalau pagi ya, kalau saudara bisa lihat itu curam, jadi jalannya juga terjal gitu kalau kalau nggak hati-hati bisa bahaya. Dan tapi tidak ada pohonnya itu Pak. Jadi karena tidak ada pohonnya, kita harus mendaki itu mulai dari kalau misalnya summer time ya musim panas harus jam 4 pagi udah mulai jalan. Kalau enggak jam 6 matahari udah keluar ini kayak kurang lebih jam 6 itu udah panas. Ntar kalau pulangnya panas sekali gitu. Jadi selama saya menanjak karena curam ya. Selama saya saya recite itu kayak saya pakai Spotify itu ya lagu-lagu Taizé. Jadi lagu-lagu meditasi saya puter di dalam pakai headphone saya sambil jalan, sambil menyanyi. Kemudian juga ini mengingatkan saya pada Mazmur 121 kurang salah satu contohnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. I lift up my eyes to the hills, where does my help come from? Gitu. Di mana dari mana datangnya pertolonganku adalah dari tangan Tuhan dan sebagainya yang tidak pernah tidur. Jadi selama berjalan selama 4-5 jam itu pikiran saya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga dipenuhi dengan ayat-ayat Alkitab yang saya ingat. Jadi itu salah satu tips buat saudara adalah hafalkan beberapa ayat favorit, misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Pada saat perjalanan kayak gini nih di-recite itu dimainkan di dalam kepala supaya jadi meresap gitu loh. Pada waktu ada hal yang kurang lebih sama dengan
dengan ayat Alkitab yang diterakan, misalnya aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, kita itu bisa merasakan dengan lebih konkret lagi apa itu yang dikatakan oleh pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi nggak tahu, saudara pernah naik gunung terus recite ayat itu enggak? Jadi kalau misalnya pernah, wah itu tentu sangat luar biasa. Ya itu kemudian di atas ya itu pemandangannya model kayak gini itu kan luar biasa kan. Jadi saya melihat bahwa misteri alam dan misteri kebesaran Tuhan. Saya bandingkan pada waktu itu dengan misteri ke apa misteri kematian, penyakit pada waktu pandemik pada tahun 2020 ya, 2021 waktu itu. Saya kehilangan 7 orang teman. Ya, dalam kesedihan. Pada saat itu saudara saya Christian juga hampir mati itu, sebulan di ICU karena COVID. Jadi di tengah kesusahan, kepelikan hidup, ketika berhadapan dengan alam, saya dikuatkan lagi bahwa Tuhan itu lebih besar. Jadi pesan yang disampaikan oleh Tuhan pada saya, Tuhan, aku itu lebih besar daripada COVID. Aku itu lebih besar dari pandemik. Percayalah padaku, ini akan berakhir. Kayak gitu janji Tuhan. Walaupun saya harus melalui kepedihan, kehilangan 7 orang teman, orang yang saya kenal, tapi Tuhan menyatakan pada diri saya, aku masih lebih besar dari segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini. Jadi kayak gitu ya. Ini apa pengalaman pribadi saya tentang berhadapan dengan misteri dan menggunakan alam sebagai obat, sebagai kayak remedi untuk maju di dalam kehidupan. Nah, itu ini di puncaknya mission big-nya. Saya sama anak saya setelah berdoa di atas, bukan saya karena percaya kayak Gunung Kawi itu ya, minta minta wangsit, minta kesembuhan, enggak. Jadi itu di atas di puncaknya sekali ada kayak kayak apa? Kayak kayak tonggak besi gitu, kayak kayak peringatan lah. Oh, kami sudah kayak pencatatan prestasi gitu loh, sudah mencapai puncak. Saya udah naik turun puncak ini udah beberapa kali ini. Dan saya itu waktu itu mbak anak saya kami berdoa untuk kesehatan istri saya waktu itu sakit apa boyoknya apa punggungnya selama beberapa bulan juga waktu itu pandemi dan sebagainya. Kami berdoa dengan memandang ke langit, memandang ke apa ke atas dari atas itu menyaksikan kebesaran Tuhan. Itu salah satu pengalaman. Nah, ini kadang-kadang kita juga nggak perlu jauh-jauh juga. Kalau kita punya kebun, kita juga bisa menyaksikan keindahan alam dari kebun kita sendiri. Nah, ini cerita sedikit pada waktu COVID lagi. Ini banyak hal tentang naturalis yang saya alami ini terjadi pada waktu COVID. Tahun 2020 sampai 2022 kurang lebih dalam rentang waktu itu adalah waktu-waktu di mana saya benar-benar dekat dengan alam. Nah, ini salah satu proyek besar saya adalah rumah saya ini kebunnya di depan rumah itu, waduh banyak apa? Kalau saudara lihat itu namanya rumput liar tuh di mana-mana. Kalau saudara lihat, waduh ini orang ini tidak pernah ngopeni kebun depan ini. Tetangga saya pasti tidak tahu ini apa yang dipikirkan mereka. Mereka pasti mikir ini orang tidak care sama sekali dengan kebun depan. Pada waktu COVID kan saya punya banyak waktu gitu kan. Banyak waktu karena saya juga sering ke alam, sebagainya. Saya terinspirasi. Kenapa nggak saya terjemahkan alam itu ke dalam kebun saya gitu? Saya mikir. Ini terjadi tahun 2020. Saya pikir saya mau bikin labirin. Mungkin nggak tahu saudara tahu labirin ya. Mungkin pendeta Riani sering memperkenalkan labirin. Labirin itu kayak doa gitu. Jadi kayak apa? Kayak maze apa ya? Kayak
labirin doa gitu. Saya bikin bikin labirin doa di depan rumah karena saya pikir itu merepresentasikan perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup saya paling enggak. Dan saya bisa perjalanan hidup yang di-frame, yang oleh alam. Jadi saya kerjakan sendiri setiap pagi. Setiap pagi bangun jam 5, saya mencangkul dan sebagainya. Nah itu bikin labirin itu. Iya. Jadi saya bikin labirin pakai semen di depan rumah, saya bongkar semua itu satu satu nggak ada kalau di Indonesia kan hire kuli atau apa pegawai kan murah ya. Di sini nggak ada. Kalau mau bayar mahal bangkrut saya gitu. Saya kerjain semua sendiri. Tapi itu menjadi kayak proses spiritual saya. Ketika saya ngangkat bersak-sak semen, ngaduk semen, menggali tanah, saya merasa begitu dekat dengan Tuhan di dalam aktivitas yang saya lakukan. Karena saya megang tanah itu sendiri kan. Ketika saya pegang tanah itu, something yang jarang sekali saya lakukan. Saya ini bukan orang, bukan gardener, bukan orang yang suka berkebun pada ini. Secara 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 umum itu enggak terlalu hobi lah berkebun ini. Tapi pada saat ini saya bersentuhan dengan tanah, ketemu ada cacing, ada segala macam itu setiap hari. Dan saya merasa dikuatkan dengan aktivitas yang saya berkeringat banyak loh, keringatnya banyak, menjadi kotor, satu badan kotor segala macam. Tapi saya itu hatinya sukacita karena saya merasa di-connect lagi dengan alam. Jadi ketika saya bekerja ngangkat batu semua. Jadi kalau saudara selama ini salah satu tips lagi, kalau saudara selama ini menghindari aktivitas kotor-kotor macam ini, saya, eh, coba Anda, saudara, mungkin ini salah satu healing, ya. Healing untuk kita bersentuhan kembali dengan alam ciptaan Tuhan adalah menjadi kotor, ya, dekat dengan tanah. Ya. Kita kan dijadikan dari tanah gitu maksudnya. Secara teologis kan kita jadikan dengan tanah dan saya berdekatan langsung dan bersentuhan langsung dengan tanah. Nah itu jadi tiap hari mencangkung, nyari bangun pakai kayu segala macam. Ini selama masa periode 2 tahun itu mengolah tanah segala macam saya bawa segala macam ini saya dulu sebelum pendeta kan arsitek gitu. Jadi kurang lebih tahu lah caranya kalau pasang tiang gitu saya tahu lah saya atur sendiri. Bikin taman ini saya atur. Nah itu labirinnya ada di sebelah sini itu kan kelihatan ya. Jadi itu mensimbolikan hidup saya yang rumit nih itu kurang lebih begitu. Tapi di dalam tangan Tuhan karena jadi simbol-simbol itu ada. Simbol itu berguna bagi kita untuk bersentuhan dengan misteri gitu, supaya kita bisa mendefinisikan apa yang abstrak itu. Jadi kurang lebih begitu. Jadi selama 2 tahun saya bersentuhan dengan alam, menanam bunga-bunga. Jadi pada saat itu saya dikuatkan sekali dengan oleh alam dengan yang ada di pekarangan rumah sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan proses transformasinya itu secara konkret terjadi, tidak secara batin tapi juga secara fisik. Jadi dari yang nggak karu-karuan jadi lumayan lah. Saya nggak ngomongin luar biasa bagus, tapi paling nggak menurut saya ini transformasi yang baik. Nah ini yang terjadi belakangan ini 3 minggu yang lalu saya sempat ke Kenya. Saya ke Kenya 3 minggu lalu untuk misi. Salah satu side tripnya adalah safari. Kalau saudara pernah ke Kenya, ke benua Afrika luar biasa sekali. Di sana ada di Kenya namanya Masai Mara. Itu adalah hutan atau savana yang dilindungi oleh negara Kenya. Jadi itu savananya kurang lebih 1.500 square persegi ya 1.500
kilometer persegi. Bayangkan luasnya luar biasa kan. Lebih dari kota Surabaya itu saya yakin. Jadi tapi semua itu rumput. Nah, itu ini yang terakhir dan yang paling updated pengalaman pribadi saya dengan bersentuhan dengan alam. Saya waktu itu dia diajak ke safari, saya mikir saya mau mission trip kok, malah jalan-jalan safari. Saya pikir gitu. Saya maunya kerja terus pulang aja lah. Tapi kata pendeta Kenya pada saat itu dia berkata gini, kamu datang ke Kenya kok malah cuman mau kerja aja, cuman mau melihat hal-hal pahit di Kenya. Aku mau kamu lihat Kenya yang indah. Aku mau lihat kamu melihat dan enjoy Kenya yang luar biasa. Saya pikir, oh iya betul juga. Tuhan bisa bicara melalui alam semesta ya ini. Saya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan sendiri binatang-binatang di alam bebas. Bukan kayak safari yang yang di Jakarta atau apa ya, di Cisarua atau ya. Yang kalau gajahnya cuma 2 atau 3, ini buahnya. Lihat kita nyetir dari camp ke utara, gajah itu ada 20. Kita kemana lagi, gajah lagi satu kawanan. Itu ada kecil, ada gajah kecil, ada gajah kecil. Kami nyetir ke timur misalnya, ada kawanan zebra. Saya pikir ini luar biasa, ini kayak kayak kebunnya Tuhan yang luas itu ya. Binatangnya kalau di di Indonesia kan kalau kalau kita nyetir kan oh ada anjing liar. Ke timur oh banyak tikus-tikus gitu. Tapi ini luar biasa, binatang-binatangnya seperti yang di buku-buku dongeng itu loh. Terus ke selatan ada apa? Ada lion itu, ada singa dan sebagainya. Jadi dari sana saya belajar bahwa wah Tuhan itu pekarangannya itu luar biasa luas dan binatang-binatangnya sangat menakjubkan. Dan salah satu yang bikin saya ini salah satu yang pelajaran yang saya saksikan pada saat itu ketika saya melihat kawanan hyena. Nggak tahu hyena ya. Hyena itu kalau di Lion King itu yang jadi yang jahatnya itu loh, yang itu hyena itu ini pas di depan kemah kami. Jadi kami berkemah itu ya. Tapi ada kemahnya itu jadi ada compound itu kayak lokasi berkemah tertentu yang ada pagernya. Kalau nggak ada pagernya kan bahaya, singa bisa masuk, saya mati. Nah, jadi waktu itu di luar pagar pas hari hari itu pagi itu ada seekor jerapah yang diserang oleh singa. Bayangkan saya tanya, ini kejadian tiap hari ya? Iya. Jadi singa itu memangsa si jerapah. Tetapi singanya ini diusir sama ini yang saya saksikan hyena ini. Diusir sama hyena dan rupanya dirampok. Jadi singanya yang nerekam jerapah, tapi jerapahnya dimakan sama hyena ini. Hyena ini ada 3 hyena yang saya lihat lagi makan kaki jerapah. Saya mikir-mikir itu, saya mikir. Kemudian kami drive nggak jauh lagi, saya lihat kawanan hyena itu ya udah diem aja gitu. Habis makan mereka diem. Saya mikir begini, luar biasa hewan-hewan ini mereka kasihan kan. Kita kan ada diskusi, saya merasa kasihan dengan jerapah. Saya ngomong sama tour guide saya, ini kasihan ya jerapah ini. Tour guide saya kebetulan adalah dari suku Masai tersebut. Saya bilang, "Kasihan si jerapah." Dia ngomong terkejut sama saya, "Kenapa kasihan?" Ya kasihan jerapahnya nggak berdaya gitu dimangsa oleh singa, udah dapat nggak dimangsa singa tapi dimakan sama hyena. Ya nggak gitu dong cara ngelihatnya, mereka kan perlu makan gitu. Saya, "Oh iya ya betul juga, singa kan perlu makan, hyena perlu makan, kalau mereka nggak makan, mati." Tetapi yang satu saya yang pelajari, orang Masa ini berkata, satu hal yang kita harus ingat bahwa binatang-binatang ini memangsa dan makan, tetapi ketika mereka perutnya kenyang ya sudah begitu saja. Nggak lain dengan manusia. Gitu. Manusia ketika kita makan kenyang minta lagi malah menimbun gitu.
kita sudah kaya, malah kepingin lebih kaya lagi. Kita menimbun, menimbun, menimbun sampai nggak tahu mesti ngapain, mesti diapakan harta sebanyak ini misalnya kayak itu. Saya mikir, wah ya betul luar biasa. Jadi kehidupan alam yang buas ini kelihatannya buas, ternyata manusia itu lebih buas daripada hewan-hewan ini. Betul nggak? Yang kaya jadi lebih kaya karena keserakahan. Hewan-hewan ini mangsa binatang lain, tetapi ya dicukupkan ya. Itu makanan mereka itu. Mereka harus makan gitu. Walaupun jerapahnya kasihan, tapi kalau nggak makan jerapah makan apa? Tuh? Makan makan kutu ya nggak mau kutu berapa biji gitu. Jadi kayak gitu pemandangan. Jadi itu salah satu pemandangan spiritual yang saya dapatkan ketika saya berada di Kenya. Itu yang terakhir karena tempo hari Sandra bilang ada tahu Sandra ada di sini. Bisa cerita soal Kenya Pak? Ya, itu salah satu yang spiritualitas lesson yang saya dapatkan pada waktu di sana. Jadi demikian pengalaman-pengalaman yang saya bisa sharekan. Semoga bisa membantu menginspirasi teman-teman dan saudara-saudara untuk mau berkotor ria, gitu ya. Mau bercapek-capek, berkeringat, naik gunung, ya nggak usah gunung yang terjal, lah, yang dekat-dekat aja atau keluar. Kita ini sudah dipenuhi oleh bangunan-bangunan, terutama mungkin teman-teman banyakan dari Jakarta ya. Jakarta kan bangunan semua, jadi semen semua, semen sama semen aspal panas itu. Jadi kalau misalnya saudara punya waktu lebih, itu bisa nyetir kemana lah, itu di tengah di kebun atau mungkin saudara punya. Kalau mama saya itu kan punya kebun belakang itu kayak kayak safarinya mama saya walaupun kecil itu ya, tapi kebunnya dipiara ya itu. Jadi kesempatan untuk menikmati karya Tuhan. Dan kadang kita sukanya lebih sering seneng ke mall karena nggak mau panas gitu, nggak mau kotor gitu. Gitu. Nah, ya enak AC, tapi pada saat kita berkeringat, pada saat kita bersentuhan dengan yang kotor-kotor, quote and quote itu tanda petik kotor dalam arti menyentuh karya Tuhan, tanah, debu, binatang, kita itu kayak diingatkan kembali bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta ini. Jadi kurang lebih itu tips yang saya bisa berikan pada saudara, karena itu membantu saya di dalam kesesakan hidup saya, di dalam perjalanan hidup saya yakin bisa membantu saudara juga ketika saudara mengalami hal-hal yang sama. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, siap. Terima kasih Pak Pendeta Vincent untuk sharingnya dan juga pengalaman pribadinya selain healing di sekitar rumah, juga cerita dan gambar-gambar yang indah asli langsung dari Kenya yang biasa kita cuma lihat di buku-buku cerita. Tadi saya pikir itu gambar gajah tuh ada di halaman belakang rumah juga, ternyata di Kenya. Sementara kalau kita, Seandainya. kalau orang-orang Jakarta sini mau healing ke ngeliat-ngeliat binatang, ya nggak jauh-jauh ya Taman Safari atau maupun Ragunan. Lumayan lah, lumayan. Ya, Ragunan ya. ngelihat sesepuh di sana. Oke. Baik, terima kasih untuk sharingnya. Kalau boleh cerita sedikit juga, saya sama istri awalnya juga ketemunya juga dari suatu perjalanan yang menyenangkan. Kami seorang pelari, terus akhirnya Hmm, ketemuan, janjian, dan first date-nya itu lari, Pak Pendeta. Jadi kita berkenalannya lebih lebih intimate lagi di race lari hmm, sampai kita akhirnya udah married, terus kita mencoba untuk race ke Toraja, dan ternyata di wow. sana amat sangat indah sekali gunungnya, terus masyarakatnya. Ya kita juga selain habis race maraton itu, kita juga mengenal kebudayaannya. Sama seperti yang tadi Pak Pendeta share gambarnya itu, kita pergi ke negeri di atas awan. Jadi kita ngelihat Hmm, kita ketika buka tenda itu
isinya tuh udah awan semuanya. Wah, kita feels like in heaven. Nah, tapi ternyata itu di Toraja. Hmm. Itu hal-hal yang indah dan kami juga berkontemplasi dalam lari tersebut juga bertransformasi gitu dan bertanya sama Tuhan terkait kehidupan kami saat itu. Tapi benar seperti yang kita tahu juga Tuhan bisa bekerja dan juga bisa berbicara kepada kita lewat apa aja, lewat alam, lewat hobi kita, mungkin kita sambil nulis sambil minum kopi. Nah, itu pun juga kadang-kadang juga Tuhan juga berbicara kan melalui kita sini. Nah, Amin, amin. yes, itu tadi sedikit cerita dan juga sedikit sharing dari Pak Pendeta dan juga saya. Dan kita sekarang open Q&A untuk semua peserta Zoominer pada malam hari ini terkait spiritual spiritual naturalis. Nah, mungkin ada yang ingin di-sharekan ataupun punya cerita juga dan juga ataupun ingin bertanya langsung mengenai pengalaman pribadinya masing-masing terkait spiritual naturalis ini bisa langsung ditanyakan kepada Pak Pendeta Vincent. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Aku buka 3 dulu ya, 3 pertanyaan. Silakan. Saya Kak Andre Baik, Gunawan. siap. Siap Pak Gunawan. Ya Pak Pendeta Vincent, saya kebetulan menemukan ayat ini mengenai Yesus yang apa menyendiri Iya, iya. di dalam Markus 6 Mm-mm. ayat 46 setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke atas bukit untuk berdoa. Kok bisa Hmm. pas Pendeta Vincent tadi menceritakan bukit begitu ya? Iya. Ternyata Tuhan Yesus juga menyendiri ke bukit-bukit untuk berdoa begitu. Eh, Amin. Lah ini kalau di Jakarta susah Pak Pendeta Vincent. Saya di Pondok Indah tinggalnya nggak ada bukit, adanya bukit golf. Bukit Golf. Golf. Lumayan lah. Bukit golf itu tempatnya bagus, rumah-rumah besar-besar kan. Kita berkeliling di situ begitu ya. Ya, Nanti bagaimana komentar Pendeta Vincent mengenai ayat yang tadi Markus 6 ayat 46? ya, kalau saya merasa bahwa Tuhan Yesus itu sangat sangat dekat dengan alam, malah banyak. Kalau ya yang tadi saya sampaikan eh, contoh-contoh kira-kira pelajaran-pelajaran iman Tuhan Yesus tentang pokok anggur, tentang burung-burung di udara mungkin didapatkan pada waktu Tuhan Yesus itu sedang menyepi di atas gunung gitu loh, kali gitu ya. Jadi berdoa itu gunung itu di dalam Alkitab disimbolkan sebagai tempat tinggi ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan gitu. Jadi misalnya ketika Musa naik gunung malah dapat wahyu kan, dapat 10 perintah Allah. Kemudian di dalam Matius 5 Tuhan Yesus eh, Sermon on the Mount itu ya, berkhotbah di atas bukit. Ini banyak sekali kiasan-kiasan atau simbol-simbol bukit yang diartikan gitu untuk menjelaskan bahwa tempat-tempat tinggi itu karena pemahaman orang zaman dulu itu kan di zaman Tuhan Yesus itu semakin tinggi semakin dekat dengan Tuhan itulah kurang lebih karena surga itu dianggap ketika kita memandang di mana surga itu kan kita selalu memandang ke atas kita nggak pernah melihat surga itu ke bawah gitu kan jadi kita melihat ke atas jadi mungkin ya Tuhan Yesus mungkin punya pemahaman yang kurang lebih sama dengan apa rekan-rekan atau orang-orang di zamannya bahwa Tuhan itu ada di tempat-tempat tinggi itu kurang lebih mungkin gitu ya jadi tapi itu uh, beside the point Tuhan Yesus itu saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sangat dekat dengan alam sangat mengasihi alam yang diciptakan oleh Bapaknya dan bisa menginspirasi orang melalui pelajaran-pelajaran iman yang disampaikan dari alam yang Tuhan Yesus pelajari sendiri. Terima kasih untuk ayat itu, bagus sekali. Ya, Pak terima Gunawan. kasih kembali. Terima kasih Pendeta Vincent penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk pertanyaannya. Adakah teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti
Zoom-nya pada hari ini. Cassandra mungkin. Silakan Cassandra. Eh, ya, saya nggak bertanya, tapi mungkin ingin ini aja sih. Jadi ingat salah satu momen Tuhan Yesus dekat dengan alam itu kan ketika dia puasa ya. Puasanya kan di padang gurun. Artinya kan itu di alam 40 hari nggak ketemu orang nggak apa. Ya saya yakin yang Tuhan Yesus lakukan itu seperti yang tadi Pak Vincent katakan, recite hal-hal yang dia uh, pahami gitu ya tentang kan Tuhan Yesus kan beragama Yahudi gitu kan ya. Ya walaupun dia adalah Tuhan gitu kan ya, pasti ya salah satu yang dia lakukan di dalam meditasinya, dalam puasanya, karena nggak ada lagi yang lain yang bisa dia lakukan, pasti adalah berdoa gitu kan, menghafalkan apa mengulang-ulang eh, kitab-kitab Firman yang kita Tuhan. tahu, firman Hmm. Tuhan seperti itu. Dan ya itu mungkin momen yang kalau kita orang sekarang ini sangat-sangat apa ya, memang jarang sekali dilakukan. Ya entah karena spiritualitas kita memang bukan naturalis gitu ya, tapi rasanya sih biarpun bukan spiritualitas natural kita adalah naturalis, maksudnya yang memang bawaan kita naturalis, itu sesuatu yang menarik untuk dilakukan karena kita jadi bisa apa ya mendekati Tuhan itu dari hal yang berbeda dari ciptaannya, dari sesuatu yang natural gitu. Saya mau kalau boleh berkomentar sedikit. Tadi Sandra bilang bahwa mungkin kita bukan bawaannya naturalis gitu. Saya merasa bahwa kita ini bawaannya malah naturalis. Cuman kita ini seringkali dididik dan dipisahkan dari yang natural itu. Kita ini makanya akhirnya lebih nyaman dengan barang-barang buatan manusia kan, plastik, aspal, semen itu lebih lebih familiar, padahal kita ini mungkin saya merasa gini loh, Mas. Saya merasa bahwa seringkali mungkin kita sakit penyakit atau kan sering kan ada kalau banyak banyak ini salah satu yang saya saksikan di Kenya. Ini satu-satu hal yang saya sudah lama sekali tidak bersentuhan adalah ciaka atau nyeker. Nyeker itu nggak pakai sepatu itu loh. Nggak pakai sepatu. Anak-anak ketika saya misi itu semua anak itu nyeker. Nggak tahu nyeker itu bahasa apa ya. Nggak pakai sepatu. Jadi dengan kaki telanjang mereka berlari-larian di atas tanah. Wah, tanahnya kan kotor setengah mati kan. Tapi mulai diingatkan lagi dulu kan mana ada dokter yang ngomong kamu pokoknya kalau mau sekali setiap hari berapa menit itu nyeker di luar itu loh. Jadi bersentuhan lagi di grounding itu loh. Jadi kita ini sama alam itu sudah kebanyakan pakai sandal, ada ada pemisah antara kita dengan alam. Kita tidak grounded lagi sama alam ini. Jadi makanya kita ini sering sakit, pusing apa karena kita ini bagian dari alam tapi dipisahkan dari alam karena kita takut ini takut itu. Makanya semakin banyak takutnya makin makin banyak penyakit gitu. Ya itu waktu saya lihat anak-anak Kenya, iya bener, anak-anak Kenya itu luar biasa, enggak ada. Saya tanya sakit, ya sakit-sakit gitu-gitu aja lah. Tapi mungkin karena banyak nyeker nih, sering di grounding sama alam gitu. Jadi mungkin ya itu kita bawaannya malah dari alam, kita diciptakan dari tanah dan debu gitu kan. Kalau pemahaman teologis kita malah bawaannya alam. Jangan maulah kita dipisahkan ya kebanyakan kelamaan itu dari alam. Ya, kalau masih anak-anak itu sebenarnya sih kalau setiap kali dibawa pergi ke alam itu sebenarnya pasti anak-anak itu sih excited, tapi memang harus ada sesuatu yang dilakukan biasanya kalau pengalaman saya dengan anak-anak gitu ya. Itu di daerah rumah itu kan istilahnya kan ya sama lah kayak orang di Jakarta pada umumnya kan nggak banyak, halamannya kecil,
semuanya semen aspal gitu kan. Tapi Aspal. ketika dibawa ke alam gitu, itu tuh bisa yang main-main cuman naik ke atas bukit terus tuh apa tuh namanya merosot pakai celana gitu ya, langsung Oh, iya, merosot. iya, iya. Emang dengan alam itu sih sesuatu yang natural sih. Iya, bagus itu. Dilepas aja. Oke, cukup Andre, thank you. Baik, terima kasih Kak Sandra untuk sharing insight-nya. Sama juga, mungkin Bapak Ibu yang dulu punya anak juga pasti awal-awal parenting kan, dulu saya dapat informasi kalau nanti anak-anak di umur 1 atau 2 tahun udah bisa jalan-jalan, dibawa keluar gitu. Kebetulan anak saya dia umur 1 tahun 2 tahun itu di masa pandemi sehingga ketika dia lahir ketemu pandemi 2020 selama 3 tahun lah dia berada di rumah ya dan ketika dia main ke pantai wah ketika dia grounding gitu dia ini merasa jijik karena selama ini ya hanya injek lantai yang bersih, terus sesuatu hal yang rata dan datar. Ketika main ke pantai dia merasa jijik, tapi lama-lama ternyata dia hobi dan juga akhirnya sekarang sering ngajak gitu, meskipun saya mesti abaikan karena waktu dan tempat tidak mengizinkan. Tapi Kesibukan. benar gitu. Alam itu memberikan banyak pelajaran dan juga banyak hal-hal baru gitu. Di sini Pak Pendeta ada yang bertanya kepada aku, Japri, spiritual naturalis ini apakah sama dengan kita berpuasa? Seperti itu. Ya, lain ya mungkin ya kalau secara dari kata-kata naturalis ya kita ini bersentuhan bagaimana kita bisa bersentuhan dengan alam dan juga bisa berefleksi dan ditransformasi melalui alam. Kalau puasa mungkin rada lain, mungkin ini yang bersangkutan dengan apa yang Sandra katakan tadi ya, ketika Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun itu, ya mungkin puasanya bisa dijadikan part of bagian dari ketika kita bersentuhan dengan alam ya, enggak ada masalah. Cuman puasa itu mungkin lebih ke arah spiritualitas tradisi atau ritual yang lain, tapi ya bisa aja dimasukkan gitu. Tapi secara natural kita harus makan gitu. Kalau nggak makan mati gitu. Nggak tahu ini ngomong-ngomong kosong aja. Tapi ya mungkin Tidak ya bisa jadi bagiannya sedikit, aja. Nggak, masih bagian lah seperti itu ya. iya bagiannya. Saya nggak pernah sih naik gunung terus puasa itu nggak pernah. Capek yang ada Soalnya capek. haus. Udah naik gunung. Iya, nggak tahu Tuhan Yesus bisa hidup 40 hari 40 tanpa makan itu gimana caranya nggak ngerti saya. Ya makanya Saya namanya naik Tuhan gunung Yesus. 5 jam aja udah lemes kalau nggak makan. Makanya Tuhan Yesus hanya Tuhan Yesus yang bisa. Iya. Oke, baik, siap. Kak, apakah ada lagi yang ingin bertanya terkait spiritual naturalis tema besar kita pada malam hari ini? Kalau tadi mungkin ada yang baru masuk juga. Tadi Pak Pendeta bilang mengatakan bahwa spiritual itu dimulai dari dengan misteri, lalu kehidupan pribadi, refleksi dan bertransformasi. Di mana ketika dan diceritakan kembali bahwa memaknai hidup adalah suatu misteri dengan tujuannya dan lalu apa kita pikirkan dan itu berrelate dengan kehidupan pribadi, berefleksi dan akhirnya bertransformasi dengan hal yang dijawab gitu. Why-nya itu dijawab akhirnya dari kehidupan kita masing-masing. Nah, sementara untuk dari ayat Alkitab yang diambil dari Bapak tadi dari Matius 6 ayat 26 sampai 29 seperti pandanglah burung-burung di langit. Jadi lebih ke alam seperti itu. Apa yang dikatakan alam, apa yang diceritakan alam bisa bertransformasi kepada diri kita sendiri. Dan Tuhan bisa bekerja dan berbicara dengan kita melalui alam juga seperti itu. Dan mukjizat pun terjadi mungkin bisa dari alam juga yang berbicara. Nah, ada yang ingin bertanya? Silakan.
Oke, Pak Gunawan, raise hand. Silakan Pak Gunawan. Pak Gunawan. Masih mute. Oh, Saya, gitu. saya jadi teringat lagunya Jim Reeves, My Cathedral. Itu Oh, Oh ya, ya mungkin bisa lagu lama didengarkan itu. nanti oleh teman-teman. Saya baca liriknya saja ya, boleh Pak. Pak Hmm, Andre. hmm, My cathedral has a ceiling of blue. hmm, My cathedral beneath the sky, where I may lift up my eyes unto the hills. Mesti hills juga nih. hmm. And hear music from a stream rippling by. My cathedral Hmm. has an altar of flowers. Their fragrant incense fills the air. In my cathedral, I am closer to him than I could be anywhere. Saya kira begitu. Ini Bagus apa? itu. eh, Sesuai dengan yang Pendeta Vincent ceritakan mengenai naik ke bukit itu ya. Ini pengalaman apa? Liriknya kan mengena sekali dengan apa yang Hmm, 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 hmm. Pendeta Vincent ceritakan. Mungkin nanti bisa dicari teman-teman dengerin itu Hmm, lagunya bagus. Jim Reeves. bagus ya. Jadi menurut lagu itu gerejaku itu adalah alam ini gitu. Bagus itu. Beneath the sky, no. Ini. Ya. Jadi katedralku adalah alam semesta ini. Wah, ya. Jadi itu yang malah yang paling benar, bukan? Maksudnya alam ciptaan Tuhan ini adalah gereja Tuhan yang sebenarnya malah. Terima kasih Pak Ya, ya. Gunawan. Ya, terima kasih kembali. Baik. Siap. Terima kasih Pak Gunawan. eh Pak Pendeta, ini aku ada salah satu artikel yang dari Pew Research ini ya. Hmm. Spiritual Kristen adalah cara seorang mengekspresikan keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam komunitas. Nah, bisa di spill dikit gitu terkait cara berekspresi dalam sebuah komunitas. Kita tahu bahwa kan di GKI Pondok Indah ini amat sangat banyak sekali komunitas-komunitasnya, dan banyak juga yang mungkin berkomunitas juga di luaran gitu, bergabung dengan misalnya dengan klub line dance mungkin, atau klub lari, atau klub naik gunung seperti pendeta Hmm. gitu kan, bersama dengan teman-temannya gitu. Bisa di-mentionin sedikit dan dijabarkan sedikit terkait uh, bagaimana sih cara mengekspresikan uh, kita sebagai uh, umat Kristen, apalagi kita ya mungkin punya hobi naik gunung atau punya kembali ke alam seperti itu untuk bisa berekspresi gitu. Jadi kayak membagikan iman kita kepada yang lain atau gitu. Ya, Oh, ini penginjilan ya. Pertanyaan penginjilan. Jadi nggak tahu. Kalau menurut saya penginjilan yang paling paling efektif dan paling tidak intimidating adalah yaitu seperti yang David Perrin tadi katakan bahwa kita berspiritualitas melalui gaya hidup. Ketika gaya hidup kita mencerminkan Kristus yang saling mengasihi, yang selalu tidak pernah membenci orang lain, tidak judgment, tidak menghakimi orang lain, itu adalah mengasihi musuh kita, itu adalah penginjilan yang paling konkret itu. Jadi kalau misalnya itu diterapkan di dalam hobi kita, diterapkan di dalam eh, pekerjaan kita, ya itu misalnya naik gunung misalnya, ya saya saya ajak temen di sana. eh, Salah satunya saya yaitu saya eh, minta minta waktu sedikit misalnya kayak gitu. Jadi saya mau mau sebentar ya, nyepi sebentar. Tanpa perlu kita kasih penjelasan yang macam, oh aku mau berdoa dulu ya. Kayak kadang, oh lebay. Menaik gunung mau berdoa. Minta anu. Tapi menimbulkan pertanyaan, kenapa sih ngapain kamu tadi?
oh aku cuman mau menikmati alam sebentar, cuman ingin sendiri gitu. Itu something yang mungkin yang nggak usah lebay-lebay lah, pokoknya nggak usah terlalu apa yang demonstratif gitu kan, tapi bisa menyentil pertanyaan dari teman yang mungkin bukan Kristen atau yang mungkin punya kepercayaan lain gitu ya. Jadi mereka bilang, oh gitu ya. Oh, kenapa? Jadi mereka akhirnya bisa bertanya lagi salah satunya gitu. Tapi teman-teman naik gunung saya banyak Kristen, jadi nggak pernah ada pertanyaan. Tapi di dalam perjalanan itu kita, wah itu kan karena 5 jam 6 jam naik gunung pulang pergi, jadi banyak sekali percakapan. Nah, percakapan itu yang menjadi ekspresi iman kita gitu. Jadi kita ketika berbagi itu ya membagikan apa yang Tuhan pernah lakukan, pernah katakan di dalam hidup kita itu. Jadi itu salah satu cara untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Baik, Mungkin siap. itu nggak tahu apa ya, sesuai Oke. sasaran Siap. nggak itu. Gak apa, yang penting memberi insight baru dalam membaca Mm-mm. sebuah artikel. Baik, di kolom chat ada yang ingin bertanya Pak Pendeta dari No. Kak Febria. Beberapa riset pernah mengatakan memeluk pohon atau menikmati alam akan membantu stress release atau penyembuhan kepada orang. Ini seperti menjawab untuk kita kembali ke alam. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan pemahaman ini agar dengan bahwa dekat dengan alam adalah cara kita juga untuk dekat dengan Allah pada anak-anak yang sekarang terpapar gadget. Nah, ini yang menjadi uh, hal yang ya mungkin bagi parenting kaum Hmm. milenial yang masih bertumbuh anaknya ini, Pak Pendeta, anak saya juga, wah itu kalau nggak megang gadget di weekend kayaknya dia bakal stressful dan bakal marah-marah gitu. Nah, gimana nih bisa share-nya atau insight-nya terkait pertanyaan ini? Kalau anak masih kecil masih bisa diatur ya, masih kecil masih bisa dipoles, dibentuk gitu. Kalau sudah teenager itu udah kebablasan, udah udah apa terpapar sama gadget ya, agak susah bikin muternya itu, kecuali mereka mengalami ini. Tetapi dari dulu saya sama istri senangnya kalau misalnya eh, liburan atau pergi, walaupun dekat-dekat rumahnya, kami selalu ke tempat-tempat alam gitu. Jadi untuk sebagai orang tua ya, saya nggak bilang bahwa anak saya sampai cinta alam setengah mati gara-gara kami, enggak juga. Tapi paling enggak mereka terekspos sama alam itu dari kecil gitu. Jadi rasanya saya cuma bisa bilang bahwa kita harus intentional gitu. Kita harus punya intensi yang jelas dari awal bahwa kita mau. I think sebagai parent, bukan ahli parenting, tapi saya rasa bahwa sebagai parent kita harus punya boundary yang jelas. Ketika anak itu dikasih boundary yang jelas tentang gadget, tentang ini waktunya main game ya, waktunya ini gitu. Harus dianu, kalau mau nangis mau apa sudah waktunya udah habis ya, mereka harus tahu gitu kan. Sebagai kita sebagai orang profesional kerja di luar sebagai sekolah kan semua ada waktu dan tempatnya gitu. Saya waktu sekolah ya nggak usah main gadget, sudah tahu itu. Di rumah juga gitu, kita punya ada schedule main gadget gini. Dan kemudian tentang alam, ketika kita mengenalkan alam kepada anak-anak, kita juga harus intentional. Ada frame yang mungkin setiap kita liburan ya kita ke alam lah, nggak ke mall mulu gitu loh. Saya itu paling nggak seneng kalau apa vacation mesti shopping gitu. Mau mau pergi keluar kota mesti ke mall shopping lagi shopping lagi. Saya seneng kalau vacation. Jadi selama ini sudah jadi kayak tradisi keluarga saya kalau pergi ya kita ke alam. Ya memang ada shoppingnya lah, tapi nggak shopping melulu gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita mengunjungi alam itu intentional. Karena itu ya betul yang disampaikan tadi melalui teks bahwa ketika kita bersentuhan dengan alam itu healing. Dari kecil kan juga gitu kan, waktu bayinya lahir kuning kan harus dijemur. Ya. Nah, sekarang kita dijemur, sekarang banyak orang sakit. Ini teman saya barusan cerita dia kekurangan vitamin D katanya. Lah saya pikir lah kamu nyetir aja
ditutup pakai topi, pakai sleeve, pakai apa, nggak mau hitam katanya. Saya mikir heran-heran, nggak mau hitam ya gimana caranya? Ya, kena matahari, pakai sunscreen lah. Tapi maksudnya ya karena itu makanya kurang vitamin D. Wong kita diciptakan untuk bersentuhan dengan matahari, ya nggak berjemur terus-terusan ya. Tapi kita dapat vitamin D-nya dari kulit gitu. Jadi ya keluar rumah dikit lah, masa takut hitam dulu ya. Kan gitu kan, semua kalau orang Indonesia seneng kepengin putih semua. Kalau di sini kepengin hitam semua, kepengin tan ya. Lucu lah, manusia itu lucu ya. Di tiap negara macam-macam. Di Amerika semua pengen hitam, pengen tan. Donald Trump kan jadi orange kan, ya itu kan disemprot gitu. Ya. Misalnya kayak gitu. Semua pengen coklat, di Indonesia pengen putih. Ya kayak gitulah manusia lucu. Ya itu jadi bersentuhan dengan alam menurut saya itu healing yang luar biasa. Itu obat yang murah, malah nggak murah, gratis. Yang sudah disediakan Tuhan, tapi kita seringkali nggak mau pakai itu. Untuk anak ya udah kita sebagai orang tua harus intentional. Oke, setahun 2 kali kita kemana, ke puncak atau mana gitu. Kita menikmati alam. Pada waktu kita alam, kita harus ada boundary-nya. Ya itu, mumpung masih kecil, kita bisa menekankan boundary-boundary itu, batasan-batasan itu. Pada waktu kita duduk makan, nggak ada gadget, misalnya gitu. Kalau dibiarkan ya sudah ya, lama-lama terbentuk, semakin terbentuk, makin nggak bisa lagi lepas dari gadget kan. Soalnya gini, banyak orang tua sekarang nggak mau karena nggak punya babysitter atau apa, males ngurusin anak yang rewel. Anaknya udah "Ah, bosen, aku bosen, mau main, kasih kasih iPad, kasih HP, gitu. Kita ini nggak mau susah. Orang tua zaman sekarang mungkin nggak mau susah kayak orang tua saya zaman dulu anak rewel segala macam ditabok, dan diem gitu. Kalau sekarang ntar ini kena masuk Kena isu ya. undang-undang. Nggak ditapok ya sudah dibiarin bosen. Kan saudara-saudara pernah tahu artikel ya bahwa kebosanan itu bisa menimbulkan kreativitas. Jadi biarkan aja anak-anak itu bosen. Kalau mereka bosen tuh bikin bikin apa, tahu-tahu coret-coret atau apa, bikin sesuatu yang baik. Ya, biarin aja kadang-kadang bosen ya sudah bosen. Karena kalau zaman sekarang, orang tua zaman sekarang, contohnya seperti saya sih, Pak Pendeta, ngajak anak ke Nggak boleh. healing, tetap healing, tapi tetap ngonten. Gadget juga. Oh iya, ya itu ya. Ya tidak apa-apa sih ya. Ya foto-foto is oke lah. Tapi jangan sampai kayak gini terus loh maksudnya. Ya, ini ada lagi di kolom chat yang direct message ke saya, ingin bertanya seperti ini. Malam Pak Andre dan juga Pak Pendeta, saya ingin bertanya, bagaimana caranya bisa mendengar suara Tuhan dan dan bisa segala rencana biar dilancarkan sama Tuhan tanpa ada halangan. Seperti itu. Bisa Sekali lagi, mendengar suara Tuhan. mendengar suara Tuhan, agar bisa rencana yang bisa agar biar segala rencana bisa dilancarkan sama Tuhan tanpa ada halangan. Hmm. Seandainya saya tahu, saya lancar semua. Dah. Jadi ya mendengar suara Tuhan dari banyak hal. Saya nggak ada spesifik tertentu. Kalau ditanya, sa- Vincent pernah dengar suara Tuhan langsung nggak? Saya nggak pernah. Gitu. Nggak pernah kayak kayak apa Abraham gitu. Tuhan datang dalam lalu mimpi ngomong gitu. Kamu mesti gini gini gini. Ya, nggak pernah terjadi sama saya. Tapi saya merasa uh, saya tahu dan yakin Tuhan berbicara kepada saya melalui banyak hal. Salah satunya alam, yaitu yang pada waktu pandemi. Yang salah lainnya, hal-hal lain adalah melalui orang-orang di sekitar saya, melalui firman-Nya, melalui buku yang saya baca dalam banyak hal. Tuhan bisa berbicara mengingatkan saya sebagai orang dan sebagai pendeta. Jadi untuk supaya semua lancar ya tidak ada jaminan itu kan. Di dalam hidup ini tidak ada jaminan bahwa hidup akan lancar melulu gitu. Malah Mazmur 23 kita walaupun even though I walk through the shadow of the valley of death, to the valley of the shadow of death,
walaupun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Pertanyaannya kan gitu. Pertanyaannya kenapa doanya Daud ini tidak berkata, Tuhan, remove atau hilangkan lembah kekelaman ini daripada aku sehingga aku tidak harus berjalan melalui lembah kekelaman itu. Ya Daud enggak ngomong kayak gitu kan. Tapi Daud malah ngomongnya, walaupun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut, gitu kan. Jadi lembah kekelaman itu harus, yang namanya hidup, harus, nggak ada yang namanya lancar terus itu kurang lebih gitu ya. Tetapi pada waktu kita menghadapi ketidaklancaran hidup, ketika kita menghadapi kesukaran hidup, kita dimampukan untuk melaluinya. Jadi mendaki bukit terjal itu adalah keharusan, gitu. Jadi kayak Tuhan Yesus, kayak Musa itu harus naik gunung, Tuhan Yesus harus naik gunung untuk berdekatan dengan Allah Bapanya untuk berdoa, itu adalah salah satu part of the journey. Jadi untuk ya itu. Jadi mungkin ketidaklancaran, kesukaran itu adalah tangan Tuhan yang di pelajaran dari Tuhan untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih tangguh gitu. Kayak Yusuf ya. Cerita Yusuf di Kejadian 45 ya, Yusuf dijual saudara-saudaranya sendiri dihasut oleh istri Potifar, dimasukin penjara. Tetapi Yusuf pada akhirnya ngomong pada saudara-saudaranya, apapun yang kau rekakan itu sebagai hal yang jahat, tetapi digunakan Tuhan untuk membawa keselamatan bagi banyak orang, gitu kan? Jadi hal yang buruk bisa menjadi hal yang baik kalau Tuhan memakainya. Jadi mendengar suara Tuhan, bagaimana mendengar suara Tuhan supaya dapat wangsit, dapat formula atau dapat rumus supaya hidupnya lancar. Seandainya begitu, hidup saya juga lancar terus. Seandainya begitu, istri saya enggak usah kena kanker payudara gitu kan. Saya enggak perlu sakit, sukses terus gitu. Nggak ada. Jadi kehidupan ini memang harus dilalui dengan kebahagiaannya, dengan kesukarannya, dan semua hal, rumah, lapan, semuanya dipakai Tuhan untuk menyatakan kebaikannya. Baik, seperti tadi kayak dikatakan sama Pak Pendeta bahwa spiritual itu dimulai dari misteri kehidupan pribadi, Hmm, relasi, dan bertransformasi. Jadi itu kayak hmm, semacam circle of life di mana dari setiap hal suka duka Tuhan akan bekerja seperti itu ya Pak Pendeta ya. amin. Baik, selanjutnya ada yang direct message juga terkait hal ini. Bagaimana dengan aliran kepercayaan suku, Pak Pendeta? Seperti di Sumba, ada aliran kepercayaan yang bernama Merapu. Mereka menyembah sesuatu yang tidak memiliki nama, namun dikenal dengan yang punya telinga besar atau mata besar dan seterusnya. Mereka pun juga sangat dekat dengan alam. Bahkan jika ingin mengetahui segala sesuatu, mereka akan melihat tanda-tanda alam. Tak hanya itu, Hmm, mereka juga ingin melakukan sesuatu, tunggu dulu tanda-tanda dari alam. Nah, bagaimana pandangan Pak Pendeta terkait hal tersebut? Silakan, Pak. hmm. Ya, kalau suku-suku pedalaman dan suku-suku itu, saya melihat bahwa orang-orang tradisional, orang-orang yang sangat dekat dengan alam, orang-orang quote and quote ya, tanda petik primitif itu ya. Wow, tidak pernah bersentuhan dengan modernisasi alat-alat modern dan sebagainya, science itu. Mereka tuh dilatih dan mempunyai kebijaksanaan sendiri yang mereka pelajari secara turun-temurun dari alam. Hmm. Jadi kebijaksanaan yang diturunkan itu menjadi panduan hidup mereka. Kalau ditanya salah atau enggak, saya merasa bahwa ada hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita apresiasi dari hal-hal tersebut. Mereka tunggu-tunggu tanda alam. Karena saya percaya juga alam itu bisa memberikan kayak pelajaran buat kita untuk dalam hal-hal tertentu kan. Kalau kalau kita lihat masa panen itu, nanam padi itu harus ada waktunya kan. Zaman dulu kan nggak ada genetik modified itu kan. Sekarang
semua genetically modified, jadi nanam padi bisa sepanjang tahun misalnya. Tapi zaman dulu kan diatur ada alam. Oh ini musim hujan, jadi mungkin waktu yang tepat untuk nanam panen duren, ya, mesti ada waktunya. Semua ada waktu dan tempatnya gitu kan. Kopi hanya bisa tumbuh di dataran apa gitu ya, yang iklimnya sejuk atau semacam. Jadi memang alam itu sudah didesain ada waktu dan siklusnya gitu. Jadi kalau kita bisa mempelajari itu ada hal-hal yang bisa kita pelajari melalui event gitu, event di dalam kehidupan. Saya yakin bahwa orang suku Sumba atau suku apa yang di Afrika juga mereka juga tahu tanda-tanda binatang-binatang ini. Saya diceritain bulan Juli sampai September itu migrasi gede-gedean. Jadi pada waktu itu kalian harus hati-hati. Saya belajar dari suku Masai yang waktu itu dia ngomong ini, dia itu gembala. Gembala dia itu bilang kalau caranya bertahan lagi mengembalakan domba, saya pikir wah menggembalakan domba nanti ada macan kayak persis kayak Raja Daud lah waktu dia dari gembala itu. Dia ngomong gini, kalau misalnya gajah itu ya, untuk menghindari gajah kamu harus tidak berada di jalur angin. Jadi supaya bau tubuhmu itu tidak kecium sama gajah. Kalau gajah itu mencium bau manusia di daerah dekat situ, dia itu bisa track kamu, bisa mendeteksi kamu dan itu menurut saya wah ini luar biasa itu. Dan ternyata pengetahuan itu diturunkan dari nenek moyangnya, dari engkongnya segala macam itu. Jadi kalau menggembala domba dan tahu di daerah itu ada gajah, jangan sampai anginnya itu sama dengan angin yang bisa membawa bau tubuhmu ke arah gajah itu. Kalau gajah itu bisa nyerang kamu gitu. Menurut dia itu alam kan. Jadi ada kebijaksanaan itu. Jadi alam bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan sabdanya juga menurut saya. Jadi ya terlepas dari itu salah atau benar itu ya. Tetapi iman Kristen menyatakan bahwa kita sensitif dengan hal-hal tersebut, dan tidak, tetapi juga tidak mendewakan hal-hal itu gitu ya. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pencipta alam semesta. Baik, siap. Terima kasih Pak Pendeta untuk insight dan juga jawabannya. Eh, Teman-teman, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung lagi kepada Pak Pendeta Vincent? Oke, tampaknya tak ada. Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa closing statement terkait tema besar kita pada malam hari ini, spiritual naturalis. Dipersilahkan. Ya, tips terakhir adalah ya, marilah kita bersentuhan lagi dengan alam. Karena alam itu, kita ini bagian dari alam, dari debu dan tanah kita diciptakan, dan menjadi debu dan tanah lah kita akan kembali gitu kan. Ketika kita mati kita kembali menjadi debu dan tanah. Itu yang menjadi peringatan kita setiap kali ketika kita menghadiri pemakaman kan. Debu ke debu gitu. Jadi kita kembali ke alam gitu. Kalau makanya kita kan ada istilah mother nature itu kan. Mother nature. Mother nature itu kita ini dilahirkan dari alam. Pada waktu kita dikubur itu kan dikembalikan ke rahim ibu. Ibu itu ibu pertiwi itu kan. Jadi alam itu adalah ibu kita. Jadi marilah kita kembali kepada ibu, dinaungi ibu, mencari healing di dalam ibu yang diciptakan Tuhan sebagai kita, supaya kita lebih dekat dengan alam dan lebih dekat kepada Tuhan. Dan itulah salah satu perjalanan iman yang kita bisa lakukan di dalam hidup kita untuk bersentuhan kembali dengan alam. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati kita semua ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Vincent untuk insight dan juga closing statement-nya. Let's back to nature katanya seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu peserta Zubinar Educare pada malam hari ini untuk atensinya dan juga kehadirannya hingga pada malam saat-saat terakhir ini. Dan
di penghujung Zoominar Educare kita pada malam hari ini akan nanti di doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Penatua Sansana. Terima kasih Pak Vincent, sehat selalu, salam Terima untuk kasih. keluarga di Terima sana. kasih. Semoga bisa God bertemu bless. langsung kita di GKI Pondok Indah atau nanti Amin. kita mission trip ke sana Pak Fred. Please kasih tahu. Oke, baik, siap. Terima kasih. Silakan Ibu Penatua Sansana untuk membawakan doa penutup kita pada malam hari ini. Pendeta Vincent dan teman-teman semua, mari kita akhiri dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena telah memberi hikmat dan pengetahuan yang baik untuk Pendeta Vincent yang malam ini telah berbagi ilmu dan pengalaman bagi kami semua. Kami bersyukur karena kami mendapat tuntunan untuk mengerti bagaimana mendengar suara Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan melalui alam dan bersentuhan dengan alam. Kiranya sesi ini boleh mendekatkan kami lebih-lebih lagi dengan Allah dan iman percaya kami boleh semakin teguh. Tuhan, berkati Pendeta Vincent dengan pelayanannya di tempatnya dan dimanapun Allah berkenan memakainya. Kiranya pelayanannya membawa kabar sukacita, sungguh menyukakan hati Tuhan, dan banyak membawa jiwa kepada Tuhan. Berkati keluarga yang setia mendukung Pendeta Vincent. Berkati kesehatan istri terkasih Pendeta Vincent dalam kehidupannya sehari-hari. Biarlah dia boleh tetap bersemangat untuk terus berkarya dalam kehidupannya dan terus berjuang untuk kesehatannya. Berkati putri Pendeta Vincent, kiranya anak-anak boleh terus mendukung tugas kedua orang tuanya. Berkati studi mereka dan pertumbuhan iman mereka juga. Bapa yang penuh dengan kasih, berkati juga kami semua yang hadir, berkati kami untuk makin mencintai Tuhan, agar pelayanan kami boleh semakin baik. Jika malam ini kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah malam ini kami boleh beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Bapa yang Maha Kudus, ampuni dosa dan kami dan layakkan serta sempurnakanlah doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami panjatkan hanya demi nama anak-Mu, Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih Pak banyak Ibu Vincent. Sansana. Tuhan berkati.